Halo Sobat Hukum, viral lagi nih kasus pilot dan pramugari yang selingkuh. Ya sebelum-sebelumnya sudah ada dokter, kemudian ada dosen. Kali ini pilot guys, di aplikasi Discord. Jadi menurut berita yang beredar itu si pilot ini sudah menikah. Terus perselingkuhan pilot dan pramugari ini kemudian diketahui oleh istrinya dan diviralkan lagi. Ini dia. Terus akibatnya si pramugari dan pilot ini oleh pihak maskapai itu tempat mereka bekerja itu kemudian tidak diizinkan terbang lagi guys untuk bekerja. Nah terus secara hukum boleh nggak sih perusahaan itu memecat karyawannya yang selingkuh ini? Apakah pilot dan pramugari yang selingkuh ini bisa dijerat pidana? Jadi pada dasarnya selingkuh atau zina itu tidak disebutkan ya secara eksplisit sebagai salah satu alasan dapat terjadinya PHK guys dalam dunia kerja ya, yang diatur dalam pasal 81 angka 45 Perpu Cipta Kerja yang memuat aturan baru pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi ada dua kemungkinan yang di mana pekerja yang selingkuh tadi atau berzina tadi bisa di PHK guys, oleh pihak perusahaan sebagai pemberi kerja ya. Kita lihat sebabnya itu. Yang pertama adalah adanya larangan dalam perjanjian kerja, misalnya PP ya, peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Jika di dalam perjanjian kerja itu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tadi itu diatur larangan karyawan untuk melakukan itu, untuk berselingkuh atau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Nah, itu poinnya, dengan rekan kerjanya. Nah, maka yang pekerja yang bersangkutan itu bisa saja di PHK. Karena kenapa? Karena melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tadi yang sudah ditandatangani. Nah, setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga secara berturut-turut ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 PP 35 tahun 2021 guys. Nah, yang kedua, perbuatan asusila itu diatur sebagai pelanggaran yang bersifat mendesak ya dalam penjelasan pasal 52 ayat 2 PP 35 tahun 2021. Jadi dijelaskan di situ bahwa salah satu contoh pelanggaran yang bersifat mendesak itu bisa diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi pengusaha itu bisa saja langsung melakukan PHK terhadap pekerja yang bersangkutan kalau misalnya pekerja itu melakukan perbuatan asusila tadi atau perjudian di lingkungan kerja. Nah, ini kita lihat lebih jauh ya. Hanya saja disayangkan dalam PP 35 tadi tahun 2021 itu tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja di situ. Jadi pilot dan pramugari itu bisa di PHK perusahaan apabila perselingkuhan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan tadi dengan sesama rekan kerja ini ya, itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama guys. Atau bila dilakukan di lingkungan kerja tadi ya perbuatan itu. Nah, ini yang diatur sebagai pelanggaran yang bersifat mendesak dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, itu dia guys. Terkait dengan bisa nggak dipidana ini tergantung ke pasangannya, istri si pilot tadi. Apakah dia akan melakukan pengaduan, karena pasal perzinahan ini, perselingkuhan ini adalah pasal delik aduan. Jadi harus pasangannya, harus person yang memang itu merasa dirugikan. Intinya itu adalah pasangan dia gitu, pihak istri atau pihak suami, dalam hal ini istrinya si pilot tadi. Kalau dia merasa memang perlu, dia merasa dirugikan, dia merasa tersakiti dan kemudian dia melapor, mengadu maksudnya, itu bisa diproses dengan pasal perzinahan. Itu sudah kita bahas beberapa kali terkait dengan pasal perzinahan di beberapa video sebelumnya, silahkan cek. Tapi untuk terkait dengan pihak perusahaan atau pemberi kerja itu bisa nggak melakukan pemecatan,
Bisa jadi asal tadi syarat-syaratnya terpenuhi dalam eh, perjanjian kerjanya disebutkan, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja kerja bersama diatur gitu. Kalau peraturan pemerintah ini sudah ada memuat itu pelanggaran yang bersifat mendesak. Itu jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menjadi rujukan. Kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Ciao, terima kasih.